Tidak semua hewan dibolehkan untuk dipelihara dalam Islam. Mengapa demikian? Berikut adalah alasannya. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki beragam jenis, mulai dari yang terkecil hingga terbesar dibandingkan tubuh manusia. Sebagai makhluk yang juga hidup di bumi, hewan tidak luput dari perhatian manusia. Berikut adalah alasan dan jenis hewan yang dimaksudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah jika video ini muncul di beranda. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai seorang Muslim, penting bagi kita untuk mengetahui apa yang diperintahkan dan yang dilarang. Agama Islam dengan jelas memberikan panduan hidup bagi manusia. Di antara panduan tersebut adalah larangan untuk memelihara hewan-hewan tertentu. Setidaknya ada 6 hewan yang dilarang untuk dipelihara. Larangan tersebut telah disampaikan oleh Rasulullah dalam beberapa hadisnya, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui dan menjauhi larangan tersebut. Berikut adalah 6 hewan yang dilarang untuk dipelihara di dalam Islam. Yang pertama adalah anjing. Islam melarang memelihara anjing. Hal ini karena air liurnya dianggap najis. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad, "Barang siapa yang memelihara anjing, selain anjing ternak dan anjing berburu, maka berkuranglah setiap hari daripada pahala perbuatannya 2 qirot." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga ternak, berburu dan bercucuk tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap 1 hari sebanyak 1 qirot." Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Hal lain, Islam melarang memelihara anjing dikarenakan malaikat tidak akan mendatangi rumah seseorang hamba. Hal tersebut diungkapkan oleh Rasulullah di saat mendengar cerita dari malaikat Jibril. Rasulullah pernah mengatakan, Jibril datang kepadaku kemudian ia berkata, "Tadi malam aku datang kepadamu, tidak ada satupun yang menghalang-halangiku untuk masuk, kecuali di pintu rumahmu ada patung, dan di dalamnya ada gorden yang bergambar, dan di dalam rumah itu ada pula anjing. Oleh karena itu, perintahkan supaya kepala patung itu dipotong untuk dijadikan 2 bantal yang diduduki. Dan diperintahkan anjing itu supaya dikeluarkan." Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Kedua, ular. Ular termasuk hewan yang dilarang dalam Islam. Rasulullah memerintahkan umat untuk membunuhnya dan bukan untuk dipelihara. Perintah untuk membunuh ini dimaksudkan ketika ular tersebut dalam keadaan mengancam. Jika tidak, maka tidak dianjurkan untuk dibunuh apalagi diburu. Pada dasarnya, ia merupakan hewan yang berada dalam rantai makanan, sehingga apabila memusnahkannya akan merusak keseimbangan alam. Ketiga, helang. Helang adalah hewan yang dilarang dalam Islam. Selain merupakan hewan yang harus dilestarikan, ia juga termasuk burung pemangsa dalam siklus rantai makanan, sehingga membunuh atau memburunya akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Selain itu, burung-burung termasuk helang juga umat dan hamba Allah, sehingga kita dilarang untuk memelihara, membunuh, atau memburunya. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang tertera dalam surah Al-An'am ayat 38. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Keempat, tikus. Tikus merupakan hewan najis dan kotor. Oleh karena itu, Islam melarang untuk memeliharanya. Tikus juga merupakan salah satu hewan pembawa penyakit. Tikus hidup dalam lingkungan kotor dan memakan makanan yang kotor. Sedangkan dalam Islam, hal yang kotor sangat dibenci Allah dan Rasulullah. Kebersihan dan kesucian merupakan bagian dari iman dalam agama Islam, sehingga menjaga rumah dari tikus yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit adalah tindakan yang sangat dianjurkan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah di dalam hadis yang berbunyi, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Tirmidzi. Kelima, gagak. Khusus pada gagak yang memiliki punggung dan perut putih juga dilarang untuk dipelihara. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan gagak tidak boleh dipelihara dan diperboleh untuk dibunuh.
Gagak bukan hewan yang mendatangkan manfaat dan keberkahan. Hal ini didasarkan pada satu hadis di mana malaikat Jibril datang kepada Nabi lalu berkata, Allah memerintahkan untuk membunuh burung gagak yang hitam karena ia telah membelalakkan kedua matanya ketika anaknya mati. Kemudian Allah berfirman, bagaimana burung itu memohon kepadaku, sedangkan ia telah mematikan anaknya. Dalam hadis lain, Rasulullah juga pernah bersabda, 5 jenis hewan yang seluruhnya fasik boleh dibunuh di tanah suci, yakni gagak, helang, ular, tikus, dan binatang buas. Hadis riwayat Muslim. Keenam, cicak. Meskipun sering berkeliaran di rumah, ia juga dilarang untuk dipelihara. Nabi memerintahkan umatnya untuk membunuhnya. Ini disebabkan cicak termasuk hewan pengganggu, najis dan kotor. Dalam beberapa riwayat, membunuh cicak akan mendapatkan pahala. Hal ini didasarkan pada hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka ia mendapat pahala sekian. Barang siapa yang membunuhnya dengan kedua kali pukulan, maka ia mendapat pahala kurang dari yang pertama. Hadits riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Namun, tidak semua hewan tersebut harus dibunuh dan dimusnahkan. Ada beberapa hewan yang perlu kita jaga kelestariannya. Menjaga kelestarian hewan merupakan bentuk sifat dan cinta kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dari hewan yang mendatangkan bahaya dan terhindar dari keburukan yang diakibatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.